Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review mainan kecil-kecilan, yaitu adalah CT66 ataupun bisa disebut dengan Candy Toys dari Bandai. Oke, jadi ini adalah lini yang ditinggal oleh Bandai. Dulu itu kayaknya sempat hampir lengkap ya. Jadi ada Blade, ada Agito, Kiva ada nggak ya? Ryuki ada, Double ada, Force Gaim, Drive ada, Ghost nggak ada kayaknya. Ghost, Build sama Zio udah nggak ada lagi. Jadi sayang sekali. Ini sudah ditinggal oleh Bandai. Jadi historinya dulu Bandai pernah ngeluarin lini dari RD. Real apa itu namanya saya lupa. Jadi RD itu ada kayak Decade, Force, Wizard, terus ada Gaim yang paling baru. Habis itu lini RD itu sudah nggak pernah dirilis lagi. Jadi RD itu adalah figur yang sekiranya tuh hampir mirip dengan SI Figuart secara artikulasinya, tapi dia lebih bantet dan bisa dibilang chibi-nya Kamen Rider. Tapi harganya cukup lumayan mahal sih, 200-300 untuk satu rider aja. Dan ini CT66 atau Candy Toys 66 ini sangat murah sekali. Jadi saya dapatin ini di Tokopedia dengan harga 50.000 satu box. Total 6 box ini jadi ada 300.000 yang saya keluarin untuk membeli 6 box Kamen Rider ini. Ya hitung buat ngelengkapin lah pelan-pelan, tapi saya ngelengkapinnya. Karena memang ini udah nggak bakal bisa lengkap lagi sih, kecuali kalau memang di custom. Ya, jadi saya sempat melihat ada yang nge-custom CT66 ini. Yang akan kita review kali ini ada CT dari Kamen Rider Wizard, Kamen Rider Gaim, Kamen Rider Double, Kamen Rider Oz, Kamen Rider Force, dan yang terakhir ada Kamen Rider Decade. Jadi dia ngejual satu set hanya ini saja. Saya kirain dia lengkap. Kalau lengkap sih langsung saya borong dan langsung kita review berpart-part lah pokoknya. Tapi oke, kita akan coba review satu persatu dari packagingnya dulu. Oke, yang pertama yang 66 dari Kamen Rider Gaim. Penampakan packagingnya seperti ini. Dan di sini saya baru sadar ada angka 01 yang artinya sepertinya dialah pertama kali yang rilis oleh Bandai. Jadi kalau nggak salah nih CT66 ini zaman-zamannya Kamen Rider Gaim itu masih tayang. Makanya dia dibikin dan dia dapat nomor 1 di sini. Oke, di sini mungkin 66 itu maksudnya adalah 66 mili. 66 mili. Iya nggak sih? Iya ya. Oke, jadi di sini penampakan dari figurnya. Dan ada tulisan Jepang, ada tulisan Kamen Rider Gaim, Bandai berwarna merah. Di sebelah sampingnya hanya ada tulisan Jepang saja seperti ini, nggak ada yang lebih. Nah, di bagian sini ini ada penampakan dari Kamen Rider Ichigo CT-nya nih. Jadi dia menunjukkan titik artikulasinya bahwa si CT66 ini memiliki 14 artikulasi kayak gini. Di bawah sini ada barcode dan ada pose dari Kamen Rider Gaim sama seperti yang di depan tadi. Di bagian atas ada penampakan Kamen Rider Gaim seperti itu, 01 Kamen Rider Gaim. Di bagian belakang, nah di bagian belakang nih, oh jadi dia ini bervolume ya kan. Ini volume pertama dapatin Gaim, terus ada Oz, Decade dan Ichigo. Jadi mereka satu paket dapat 4 isinya kayak gini. Dan ini dapat aksesorisnya apa saja nanti kita akan lihat nanti. Oke, karena ini bib mungkin untuk aksesorisnya nggak mungkin bisa lengkap sih. Oke, ini untuk Gaim. Berikutnya next Kamen Rider Oz yang nomor 2 dari lini pertama ini. Jadi ada beberapa pose dari Kamen Rider Oz seperti ini, Rider Kick, terus ada tulisan 66 Kamen Rider Oz Bandai berwarna merah. Oke, di sini ada tulisan sih 15, mungkin untuk 15 tahun ke atas atau ke bawah. Oke, langsung saja di bagian atasnya ada penampakan dari Oz dengan mata yang mengkilat seperti itu. Di bagian belakang, nah di bagian belakang ada figur-figur yang tadinya Gaim, Decade sama Ichigo. Terus ada pose-pose dari Oz dan ada dapat senjata seperti ini. Oke, nice. Yang nomor 3 ada Kamen Rider Decade, Kamen Rider yang selalu numpang lewat dimanapun dia berada. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Nuansa-nuansa magenta terasa sekali di sini di bagian atas seperti ini. Selalu ada yang bling kayak gini ya, kayak bintang gitu. Tadi ada juga. Di bagian belakang CT-nya nih penampakan dari figurnya. Ini nice banget sih. Yang tingginya 66 mili kan. Senjatanya seperti ini. Berikutnya Kamen Rider Double nomor 6 di sini. Jadi ini sudah di luar dari paket yang tadi. Oke, penampakannya seperti itu.
Di belakangnya sudah berbeda, ada kamera dari Kabuto dan ada kamera dari Zangetsu. Di bagian samping yang lain nggak ada. Oke, di bagian atas kayak gini aja, tetap dengan bintang di sini di matanya. Dan di bagian belakang, oke, jadi nah ini lini yang didapat dari box ini. Pertama ada Zangetsu, Den-O dan Kabuto. Kabuto dulu saya sempat punya, tapi saya lupa simpan di mana. Aduh, sayang sekali. Oke, jadi ini nggak punya senjata, jadi nggak dapat senjata apa-apa, hanya pertangan seperti ini. Berikutnya Kamen Rider Fourze. Nah, Kamen Rider Fourze ini boxnya lumayan bagus, karena masih bagus sih. Dan dia ternyata sudah nomor 11. Oke, seperti ini. Di bagian sampingnya ada pose dari Fourze-nya dan ada Kiwami Arms di sini. Ternyata Kiwami juga sudah ada ya. Di bagian atas seperti ini, sama seperti yang tadi. Dan di belakangnya sudah dicopot ternyata. Oke, dapat Kiwami, Shin Zangetsu dan Eternal. Jadi putih-putih semua, si ini aja yang silver. Posenya seperti ini, nggak dapat roket, nggak dapat drillnya, hanya figurnya saja, batangan. Oke, next. Dan yang terakhir yang akan kita review ada Kamen Rider Wizard. Nah, di sini Wizardnya sepertinya memiliki jubah juga di sini di bagian belakang, dan yang pasti bukan kain. Oh, ini drive ya. Oke, jadi dia satu paket sama drive. Di belakang ada drive, Kachidoki, dan Vice. Wah, ini udah hampir lengkap sih kayaknya. Yang memang nggak ada itu si Ghost Build sama si Zio yang nggak dibikin si CT-nya ini. Wah, sayang sekali sih. Oke, langsung saja kita buka satu persatu semuanya. Oke, ya, kita buka game-nya dulu. Dia hanya mengisolasikan saja. Dapat permen seperti yang Sodo kemarin. Nah, ini dapat senjatanya, ada dua, senjatanya ada ini, tangannya, dua seperti itu. Oke, mungkin bisa minggir agak fokusnya enakan. Berikutnya, oke, si gaimnya, nice. Senjatanya mana? Oke, yang ini ternyata saya nggak dapat senjatanya, harusnya ada senjatanya. Tapi ya namanya beli second sih, dia bilang ada part-part yang nggak lengkap. Mungkin ini salah satunya, nggak dapat pedang. Oke, kita coba lihat dulu ya detailnya ya. Nah, detail dari kamera Gaim seperti ini. Di bagian armornya dia kayak gini, tetap dengan corak jeruk dan bintik-bintiknya. Visor matanya juga bagus tuh, mengkilat. Oke, tapi bagian beltnya mungkin harus lebih kreatif lagi. Dan di bagian tangannya nggak ada detail emas seperti jaring-jaring gitu. Belakang ada lubang. Dan di bagian ininya, nah di bagian ininya masih tetap ada ukiran yang sama seperti SAF-nya. Nih kayak gini nih. Yang bagian armor-armornya itu tetap ada kok. Di belakang sini juga ada. Tuh, di belakang sini juga ada, detailnya bagus. Cuman ini ya mungkin harus lebih kreatif sih. Harus kita nge-repaint lagi agar bisa sesuai dengan filmnya. Tapi yaudah sih, ini mungkin batas maksimal dari figur ini. Detailnya sih ya harap maklum sih, harganya murah juga. Tapi ini nice, oke. Berikutnya si Decade. Decade. Apa? Oke, Decade apa yang kita punya di sini tetap pertangannya tinggal satu aja yang genggam. Terus oh, nah ini masih dapat pedangnya nih. Oke, dapat pedang, detail pedangnya seperti ini. Ya ini tinggal dicat lagi sih. Tinggal dicek sih, ini udah pasti bisa seperti yang aslinya. Dan ini Decade-nya. Wih, ini lumayan sih Decade-nya, keren nih. Tuh. Bagus nih tuyul Decade nih. Ini buat foto anak-anakan sama si SAF-nya nggak masalah nih. Cuman ya mungkin bagian ininya yang harusnya warna silver masih blank warna hitam. Tapi hal-hal seperti ini, dan ini kita bisa diubah jadi Neo Decade kalau kita mau. Di belakangnya blank seperti ini, nggak ada apa-apa. Tapi ini untuk bentuknya dan detailnya sih lumayan lah. Ya, good, nice lah pokoknya. Sudah good, nice lagi. Oke, next. Oke, berikutnya Tatoba Os. Seperti biasa, tangannya nggak dilepas satu, tapi nggak masalah bagi saya. Oke, berikutnya kira-kira dapat pedang nggak sih? Oh, kalau ini harusnya dapat pedang ya. Oke, nggak ada pedang lagi. Aduh. Saya kan mau beli yang baru, nggak ada soalnya. Oke, ini detailnya seperti ini. Oke, untuk detail di Kamen Rider Os ini cukup lumayan bagus, terutama di bagian dadanya nih. Nah, dadanya itu bagus lah, sesuai dengan filmnya dan SAF-nya. Ada gambar Taka, Tora, dan Bata yang sangat akurat sekali. Dan berikutnya di bagian beltnya yang nggak begitu ini.
Dan berikutnya di bagian bat yang polos seperti ini butuh di repaint ulang. Terus di bagian ininya juga. Dan ini tangannya bisa berubah jadi macan nggak sih? Mana box tadi? Oke, ternyata nggak ada. Jadi memang di bagian tangannya nggak bisa jadi macan ya. Cakarnya nggak bisa keluar, cakar X-Men-nya. Jadi kayak gini aja. Tapi di sini ada lubang. Lubangnya buat apaan? Yang tahu dan yang pernah beli kondisi baru silahkan komentar di bawah ya. Saya nggak tahu nih lubangnya buat apa nih. Tapi ini bagus lah untuk sebuah figur murah seperti ini. Bagian mata detailnya bagus juga tuh. Tuh, kelihatan. Ini kalau kita glowing eyes kan dapat nih. Detail serangannya dapat banget. Oke, next. Kamen Rider double aja. Oke, berikutnya Kamen Rider double akan kita buka. Isinya kayak gimana? Double sih kayaknya nggak dapat senjata sih. Ini gimana nih? Oke, kita buka isinya. Pertama masih dapat tangan biru dan hijaunya. Oke, masih ada permen ya. Ini permen sudah berapa tahun nih? Buang aja lah. Dan ini Kamen Rider double. Nah, ini bagus nih. Detail di antara Joker sama di Cyclone-nya, di aksen warna ungu kuning ini bagus. Oke, nice. Untuk detail-detailnya banyak nih. Banyak sklopnya ini. Detail lain-lain juga dapat semua. Keren. Di bagian matanya ini sama seperti filmnya, dimana matanya itu hurufnya tuh WWWW di dalamnya. Tuh kalau teman lihat tuh. Corak matanya ini sesuai dengan yang asli, bagus. Cuman warna hijaunya warna hijau yang bukan hijau terang, tapi kayak hijau-hijau. Ya agak beda sih warna hijaunya. Tuh. Oh, yang nggak dapat shellnya, nggak ada shellnya nih, ya kan? Review macam apa ini? Semuanya minus. Oke, jadi ini nggak dapat shellnya, sayang sekali. Karena shellnya adalah kunci si double ini. Identitasnya ada di shellnya, tapi shellnya nggak dapat. Aduh, sayang sekali. Tapi nggak apalah. 50.000 dapat ini cukup lumayan sih. Soalnya harga di Tokopedia itu rata-rata CT ini 100-an. Lumayan 100-an cuman kayak gini doang. Oke, next si Wizard. Oh, itu. Oke, berikutnya Wizard. Jangan bilang jubahnya nggak ada. Udah. Jubahnya mana? Oke, ini dapat stand base. Ini kayaknya buat stand base nya. Oke, dapat satu part tangan. Sepertinya part tangannya nggak lengkap deh. Oke, jadi cuma dapat satu aja. Berikutnya, oke, permen nggak pakai. Nah, kita dapat senjata di sini. Oke, senjatanya seperti ini aja, nggak ada artikulasinya seperti SAF. Berikutnya dapat jubah, alhamdulillah. Si Wizard kalau nggak pakai jubah aneh sekali ya kan, tuh. Aneh sekali dia. Ini kok kotor banget sih. Coba kita pasang jubahnya dulu. Masangnya di mana? Nah, ini dia Wizard dengan jubahnya. Jadi jubahnya bisa dicopot. Detail Wizardnya seperti ini aja. Bagian matanya Dove dan nggak clear warnanya sesuai dengan filmnya. Di bagian dadanya juga kayak gitu. Dan nih detail di bagian ini cukup lumayan bagus tuh. Circle magicnya di bagian telinga juga nggak ada. Oh ada, cuman kayak asal-asalan gitu sih. Di bawah sini ada ringsnya, cuman sebagian aja yang dicat, sebagian belakangnya enggak. Oke, di bagian beltnya seperti itu, nice. Oke lah, lumayan lah ini. Di belakang juga dicat nggak kayak sedikit tadi. Oke, yang terakhir ada si Forze. Forze ini udah terbuka dia. Nah, kita lihat dia nggak ada dapat senjata. Harusnya cuma bodinya doang. Oke, nggak diisi lagi. Dapat part tangan satu. Bentar. Ini kayaknya punya Wizard deh, part tangannya tuh ada cincinnya. Kayaknya ini bukan punya si Force. Ngapain juga Force tangannya hitam kan? Oke, si Force nggak dapat part tangan dan ternyata part tangannya hilang satu. Wadaw. Dia nggak punya part tangan malahan. Oke. Waduh, ini banyak sekali sih minusnya ini.
Ini nggak dapat part tangan, tapi kita coba lihat detailnya aja lah. Detailnya kayak gitu. Yang saya suka di CT66 ini bagian matanya sih. Bagian matanya tuh ya tuh kayak gitu. Jadi tuh kayak dicat di bagian dalamnya. Ya akhirnya saya nemu juga CT punya saya. Ini yang Kabuto. Yang Kabuto ini sudah pernah saya ajak jalan-jalan kemanapun, ke Balikpapan, ke Jakarta. Dia pernah ngikut. Dan ini masih terawat sampai sekarang. Partnya masih utuh semuanya. Oke, kayak gini Kabuto. Bagus, bagian matanya tuh yang saya bilang tadi, saya suka sekali karena coraknya itu percis sama seperti filmnya, jadi nggak asal-asal. Kalau kayak Sodo kan masih, dia blank aja itu. Nih kayak si Kuga kakinya hilang satu, tangannya juga hilang satu, sayang sekali, ya kan. Oke, jadi totalnya saya cukup lumayan banyak sih punya CT, tapi nggak sempurna lah bisa dibilang. Oke, berikutnya kita akan coba tes artikulasinya. Kira-kira CT66 ini artikulasinya kayak gimana. Oke, jadi kita coba wakilkan salah satu dari CT. Siapa yang mau mewakilkan? Kabuto aja. Oke, kita coba tes di bagian kepalanya. Dia bisa berputar seperti ini kepalanya, menunduk seperti ini, mendongak ke atas seperti ini aja. Kiri dan kanan ini hanya kecil aja seperti ini. Terus bagian tangannya, wih, mencopot langsung. Tangannya bisa berputar 360 derajat, tidak ada artikulasi di bagian bahu armor di sini. Terus ada joinnya di sini. Nah, seperti itu. Bagian tangannya bisa berputar 360 derajat. Bagian ini juga ada artikulasinya di torsonya. Kayak gini. Tapi nggak bisa diputar. Di bagian kakinya bisa seperti ini jauhnya. Terus bisa ada double join juga. Ada joinnya juga di sini. Kayak gini. Kakinya bisa berputar 360 derajat. Ke belakang dia nggak bisa, hanya segini aja. Tapi ini cukup lumayan bagus sih. Untuk pose-pose yang lucu-lucu bisa lah, tapi untuk pose keren juga bisa. Nih contohnya kalau misal kita mau pose rider kick, untuk pose rider kick dia bisa sekali. Tuh kayak gitu. Pose berlari juga bisa. Oke, bagus sih. Oke, jadi buat teman-teman yang minat buat ngoleksi figur ini, siapin budget teman-teman itu kisaran 110.000, karena memang harga pasarannya itu harusnya segitu. Itu untuk yang MIB ataupun MISB. Jadi untuk yang baru harganya kisaran segitu. Karena saya dapatnya second, ya harga satunya 50.000, dapat 6, beli 6 dapat, beli 300.000 dapat 6 kotak sekaligus. Jadi cukup lumayan meminimalisir budget sih. Tapi ya itu, figurnya jadi nggak lengkap. Ada yang nggak dapat senjata, ada yang nggak dapat tangan, ya macam-macam lah pokoknya. Jadi hanya untuk informasi saja, dari 20 rider Heisei yang belum rilis itu ada Ghost, Zio, dan Build. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Yang pastinya itu yang belum rilis untuk CT66 nya. Jadi cukup bentar. Jadi sebentar lagi bakalan lengkap sih harusnya. Tinggal teman-teman beli buat di custom ke orang yang pintar custom. Sudah lengkap 20 Heisei Raider dari Kuga sampai Zio. Oke, jadi ya itu tergantung dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Berikutnya kita mau review apa lagi nih? Mungkin RD kali ya, kalau ada rezeki saya bakalan coba nge-review si RD-nya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.